Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Putri Islamia dengan NIM 061011 82429013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi asam basa. Titrasi adalah prosedur menentukan kadar suatu larutan. Dalam titrasi, larutan yang volumenya terukur direaksikan secara bertahap dengan larutan lain yang diketahui kadarnya. Berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, titrasi dibedakan menjadi titrasi asam basa, titrasi pengendapan, dan titrasi redoks. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan dengan larutan asam yang diketahui kadar atau sebaliknya. Penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Larutan yang diketahui normalitas atau konsentrasi atau kadarnya disebut larutan standar. Biasanya dimasukkan dalam buret sebagai zat penetrasi atau titran. Larutan yang ditentukan normalitas atau konsentrasi atau kadarnya diletakkan di dalam Erlenmeyer dan disebut juga sebagai zat yang dititrasi atau analit. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Secara stoikiometri, ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator itu. Keadaan saat titrasi harus dihentikan pada saat tepat indikator menunjukkan perubahan warna disebut akhir titrasi. Pada materi kali ini kita dapat melakukan percobaan dengan menggunakan alat, yaitu buret, statif dan klem, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, dan pipet tetes. Untuk bahannya yaitu larutan NaOH, larutan asam asetat, larutan HCl, dan indikator PP. Nah, jadi di sini ada data hasil pengamatan, hasil dari praktikum yang dilakukan, yang dimana pada perubahan warna yang terjadi, ada beberapa percobaan yang mengalami kegagalan. Bisa kalian lihat pada tabel hasil pengamatan ketika larutannya berwarna ungu, itu menandakan kalau percobaan itu gagal. Mengapa sih bisa gagal? Karena hal ini tuh disebabkan oleh penambahan titran yang berlebih atau melebihi titik ekivalen. Hal inilah yang dapat menyebabkan warna yang dihasilkan lebih pekat. Nah, di sini terdapat perhitungan. Kita ambil pada percobaan pertama. Diketahui MA-nya itu MaCH3COH-nya 0,1 m, Fa-nya 10 mili, kita rubah menjadi liter jadi 0,01. Dan A-nya itu sama dengan 1. Jadi kita masukkan rumus. Jadi rumus yang digunakan MA dikali Fa dikali A sama dengan MB dikali FB dikali B. Masukkan 0,1 dikali 0,01 dikali 1 sama dengan MB-nya yang tidak diketahui dikali 0,005 dikali 1. Jadi MB-nya sama dengan 0,2 m. Untuk yang NaOH-nya, jadi FB-nya sama dengan 5 mili, kita rubah menjadi liter jadi 0,005 liter. Dan B-nya sama dengan 1. Kita masukkan lagi ke rumusnya, yaitu MA dikali Fa dikali A sama dengan MB dikali FB dikali B. Jadi MA-nya yang tidak diketahui sekarang dikali 0,01 dikali 1 sama dengan 0,2 dikali 0,005 dikali 1. Jadi MA-nya sama dengan 0,001 per 0,01 sama dengan 0,001. Jadi contoh perhitungan berikutnya itu yang HCl. Kita ambil pada percobaan pertama, MA-nya diketahui 0,1 m, Fa-nya sama dengan 10 mili, kita rubah menjadi liter jadi 0,01, A-nya sama dengan 1. Kita masukkan rumus sama dengan yang tadi, jadi 0,1 dikali 0,01 dikali 1 sama dengan MB dikali 0,08 dikali 1. Jadi MB-nya itu 0,125 m. Selanjutnya untuk NaOH-nya, FB-nya itu 0,008 liter dan B-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi hasil akhirnya itu 0,1 m. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.